Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perkembangan Administrasi Publik Neoklasik. Presentasi ini akan disampaikan oleh saya dan dua rekan saya. Materi pertama saya sendiri, Vera Pratiwi. Materi kedua akan disampaikan oleh Agung Pratama. Dan materi ketiga akan disampaikan oleh Maria Ulfa. Sejarah teori neoklasik. Munculnya teori neoklasik diawali dengan inspirasi percobaan yang dilakukan di pabrik Hawthorne tahun 1924 milik perusahaan Western Electric di Cicero yang disponsori oleh Lembaga Riset Nasional Amerika. Percobaan yang dilakukan Alton Mayo, seorang riset dari Western Electric, menyimpulkan bahwa pentingnya memperhatikan insentif upah dan kondisi kerja karyawan dipandang sebagai faktor penting peningkatan produktivitas. Sejarah perkembangan teori neoklasik. Ekonomi klasik yang dikembangkan pada abad 18 dan 19, termasuk teori nilai dan distribusi teori. Nilai produk dianggap tergantung pada biaya yang terlibat dalam memproduksi produk tersebut. Penjelasan tentang biaya ekonomi klasik adalah sekaligus penjelasan tentang distribusi. Seorang tuan tanah menerima sewa, pekerjaan menerima upah, dan seorang petani penyewa kapitalis menerima keuntungan atas investasi mereka. Pendekatan klasik termasuk karya Adam Smith dan David Ricardo. Salah satu pendiri mazhab neoklasik yaitu Gosen. Dia telah memberikan sumbangan dalam pemikiran ekonomi yang kemudian disebut sebagai hukum Gosen 1 dan 2. Hukum Gosen 1 menjelaskan hubungan kuantitas barang yang dikonsumsi dan tingkat kepuasan yang diperoleh. Sedangkan hukum Gosen 2, bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk berbagai jenis barang yang diperlukannya. B. Reaksi terhadap teori neoklasik. Dalam perkembangannya, teori klasik mendapat reaksi dari teori neoklasik. Reaksi neoklasik ada dua. Yang pertama, reaksi terhadap teori struktural fungsional. Perlakuan manusia di belakang kegiatan secara rasional dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan melahirkan reaksi terhadap teori struktural fungsional yang mendorong munculnya pemikiran tentang posisi manusia dan kegiatan administrasi. Dan inilah yang melahirkan teori perilaku administrasi sebagai teori administrasi klasik baru, atau teori administrasi yang telah memasukkan faktor manusia dengan perilakunya pada kegiatan-kegiatan administrasi. 2. Reaksi terhadap teori perilaku administrasi. Setelah administrasi menjadi ilmu yang mandiri dengan teori struktural, formal, atau deskriptif ataupun fungsional, serta dipengaruhi oleh pemikiran rasional, muncullah teori perilaku atau behavior theory dalam administrasi, yaitu teori yang melihat kelemahan-kelemahan teori struktural yang mengabaikan dimensi-dimensi dan prinsip-prinsip non-hierarkis. Teori perilaku dalam administrasi ini melakukan pengkajian terhadap dimensi-dimensi kemanusiaan, dimensi kebutuhan, dan hasrat manusia dalam administrasi. Teori ini mendapat pengaruh dari pemikiran sosiologi, psikologi, sosial, dan antropologi. Untuk jelasnya, teori-teori motivasi sebagai teori perilaku administrasi dikemukakan secara eksplisit sebagai berikut. Pertama, teori Maslow. Teori Maslow yang dibangun atas dasar asumsi bahwa orang mempunyai kebutuhan untuk maju dan berkembang. Yang kedua, teori Alderferes. Teori Alderferes yang memodifikasi teori Maslow dengan 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan pertumbuhan, kebutuhan saling berhubungan, dan kebutuhan yang terbawah. Yang ketiga, teori Herzberg. Teori 2 faktor dari Herzberg didasarkan pada adanya 2 jenis faktor yang ada di tempat pekerjaan. Faktor yang pertama adalah faktor membuat orang merasa puas, dan faktor yang kedua membuat orang merasa tidak puas. Yang keempat, teori MC-Schlellen. Teori MC-Schlellen yaitu teori kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan akan prestasi, afiliasi, dan kekuasaan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang mengemukakan teori neoklasik. Yang pertama yaitu dari Hugo von Sternberg. Sebagai pencetus psikologi industri yang diakui luas, Hugo menulis bukunya yang paling menonjol yaitu Psikologi and Industrial Efficiency pada tahun 1913. Buku ini merupakan jembatan penting antara manajemen ilmiah dan perkembangan lebih lanjut teori neoklasik yang berkembang sekitar tahun 1930-an. Pada dasarnya, von Sternberg menekankan adanya perbedaan karakteristik individual dalam organisasi. Tokoh kedua yaitu adalah Marx. Menurut Marx, nilai komoditas pada dengan itu tenaga kerja hanya tenaga kerja yang dapat menghasilkan laba. Namun, bagi kaum neoklasik, teori nilai kerja Marx tidak mampu menggambarkan secara jelas mengenai nilai suatu komoditas. Yang
Yang ketiga yaitu menurut Hendrik Goosen. Menurut Hendrik, yang akhirnya menjadi hukum Goosen 1. Hukum Goosen 1 ini menjelaskan hubungan kuantitas barang yang dikonsumsi dan tingkat kepuasan yang diperoleh, sedangkan dalam hukum Goosen 2 dikatakan bahwa sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbatas secara relatif terhadap kebutuhan manusia yang beraneka ragam dan hampir tak terbatas, dan bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk berbagai jenis barang yang diperlukannya. Selanjutnya adalah materi selanjutnya yaitu konsep dan isi teori neoklasik. Teori ini lebih berdasarkan kepada kepuasan marginal daripada biaya produksi maupun tenaga kerja. Selain itu, permintaan dan penawaran dalam pasar neoklasik harus maksimal. Di dalam teori neoklasik ini ada yang namanya hak kepemilikan. Hak kepemilikan adalah hak yang memiliki, menggunakan, menguasai kekuasaan terhadap dua teori dalam hak kepemilikan. Yang pertama yaitu pokok pikiran neoklasik. Ekonomi neoklasik adalah istilah yang digunakan untuk berbagai pendekatan untuk ekonomi berfokus pada penentuan harga, output, dan pendapatan distribusi di pasar melalui penawaran dan permintaan. Sering dimediasi melalui maksimalisasi hipotesis utilitas dengan pendapatan terbatas individu dan dari keuntungan dengan biaya terbatas perusahaan yang menggunakan informasi yang tersedia dan faktor-faktor produksi sesuai dengan teori pilihan rasional. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Maria Ulfa akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan teori neoklasik. Yang pertama, kelemahan dan kritik terhadap teori neoklasik. Ekonomi neoklasik juga sering dilihat sebagai terlalu mengandalkan pada model matematika yang kompleks, seperti yang digunakan dalam equilibrium theory. Tanpa cukup untuk apakah sebenarnya menggambarkan ekonomi real, banyak melihat upaya untuk memodelkan sistem yang kompleks seperti ekonomi modern dengan model matematika sebagai tidak realistis dan pasti akan gagal. Jawaban terkenal terhadap kritik ini adalah Milton Friedman klaim bahwa teori-teori harus dinilai dari kemampuan mereka untuk memprediksi peristiwa, bukan oleh realisme asumsi mereka. Model matematika juga termasuk mereka dalam teori permainan, program linear, dan ekonometrik. Kritik terhadap ekonomi neoklasik dibagi pada mereka yang berpikir bahwa metode yang sangat matematika secara inheren salah, dan mereka yang berpikir bahwa metode matematika berpotensi baik, bahkan jika metode kontemporer memiliki masalah. Sejak pembagian kerja dilakukan, timbul masalah yang disebut anomi. Anomi itu adalah situasi di mana pedoman kerja tidak ada dan disiplin diri menjadi kurang. Terus selanjutnya, neoklasik juga menyatakan bahwa kapasitas dan kekuasaan tak dapat dikompensasikan karena bukan merupakan satu-satunya hubungan. Terus yang C, tentang struktur organisasi. Teori neoklasik juga menyatakan bahwa struktur merupakan penyebab terjadinya pergeseran-pergeseran internal di antara orang-orang yang melaksanakan fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya D, hubungan interaksi antara manajer dan bawahan yang perlu dibina. Jika tidak dilakukan akan berpengaruh pada moral dan efisiensi kerja yang akan memperburuk, dan hubungan manusiawi dalam organisasi juga semakin memburuk. Selanjutnya yang kedua ada kelebihan teori neoklasik. Kelebihan teori neoklasik dalam perdagangan internasional. Kaum neoklasik mengatakan bahwa baik perdagangan internasional maupun aliran modal internasional cenderung untuk meratakan distribusi pendapatan di dalam suatu negara maupun antar negara. Kaum neoklasik mengatakan bahwa baik perdagangan internasional maupun aliran modal internasional cenderung untuk meratakan distribusi pendapatan di dalam suatu negara maupun antar negara. Terdapat 3 asumsi dasar dalam ilmu ekonomi neoklasik. Di antaranya, yang pertama, orang-orang rasional. Terus yang kedua, individu dan perusahaan memaksimalkan utilitas atau laba. Yang ketiga, individu berperilaku secara independen dan dengan informasi lengkap. Awalnya, berhak oleh Thorstein Veblen pada tahun 1900 dalam karyanya Prakonsepsi Ilmu Ekonomi. Tumbuh ekonomi neoklasik dari sebuah gerakan revolusioner untuk menggabungkan utilitas dan pemikiran rasional ke dalam ajaran inti ekonomi. Dijuluki oleh banyak orang sebagai revolusi marginal. Karya yang mendorong gerakan ini termasuk Teori Ekonomi Politik oleh William Jevons Stanley, Prinsip Ekonomi oleh Karl Menger, dan Elemen Ekonomi Murni oleh Leon Walras.
Sebagai ekonomi neoklasik adalah teori ekonomi yang dominan. Itu sesuai mencakup sebagian besar subtopik studi di bawah ekonomi, seperti ekspektasi rasional, organisasi industri, ekonomi makro, dan lain-lain. Salah satu manfaat utama dari ekonomi neoklasik adalah bahwa hal ini membantu untuk menjelaskan bagaimana menetapkan harga dan kuantitas yang dihasilkan tiba di dalam perekonomian. Dengan memperkenalkan individu sebagai utilitas memaksimalkan agen dalam perekonomian, teori ini dapat menjelaskan mengapa harga naik kekurangan atau bagaimana monopoli membatasi supply untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya B. Menekankan hubungan informal dan motivasi-motivasi non-ekonomis yang beroperasi di dalam organisasi. Selanjutnya adalah B. Manajemen dapat merancang hubungan dan peraturan yang formal dan sebagainya. Namun diciptakan juga pola hubungan status, norma, dan hubungan informal yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan sosial para anggota organisasi. D. Memiliki perspektif sistem kerjasama dalam karyanya, menjadi pijakan bagi organisasi yang dibangun dan memotivasi para manajer dalam organisasi dalam berusaha agar tidak gagal dalam sistem kerjasama. E. Titik tekanan teori neoklasik ini yaitu pada dua elemen pokok dalam organisasi, yaitu perilaku individu dan kelompok kerja. Jadi kelemahan dan kelebihan dari teori neoklasik itu kelebihannya adalah meningkatkan keuntungan penjual atau pembeli secara individual, pencapaian kemajuan ekonomi dengan kepentingan pribadi, keuntungan bersama yang diperoleh dari perdagangan internasional. Sedangkan untuk kelemahannya adalah jika pasar neoklasik terlalu kaku, maka akan terdapat campur tangan dari pemerintah. Masih dalam lingkup monopoli, campur tangan ini jika dalam kinerja pasar tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Sekian, terima kasih.